Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita sudah berada di acara kita yaitu Sadar Gigi edisi 132. Bapak Ibu, pada malam ini materinya sangat luar biasa sekali. Yang sudah kita ketahui yaitu tentang teknologi, Bapak Ibu. Jadi teknologi tidak bisa dipisahkan dari seorang guru atau mungkin siswa juga seperti itu, karena di dunia pendidikan banyak hal yang selalu menggunakan teknologi. Jadi tidak mustahil bahasanya gitu, tidak mustahil untuk membendung model pembelajaran berbasis teknologi. Intinya adalah segala sesuatunya adalah hampir semuanya menggunakan teknologi. Bapak Ibu, pada malam hari ini sebelum agenda kita mulai, mari kita buka agenda kita dengan bacaan basmalah yang untuk beragama Islam dan yang beragama lain sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini pemateri kita sudah hadir, yaitu Ibu Santi Arfi Amape, Eskom MT dari PTP LPMP Sulawesi Selatan. Kalau saya lihat di kurikulum vitae-nya sangat luar biasa, Bapak Ibu, dari sisi pendidikannya juga luar biasa, S1 di STIMIK di Ponegoro dan S2 di ITB. Jadi itu pendidikannya, terus sekarang di LPMP Sulawesi Selatan. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berikan waktu sepenuhnya kepada Bu Santi. Tapi sebelumnya mohon diperhatikan Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu ingin bertanya silahkan raise hand, atau Bapak Ibu menuliskan pertanyaan di kolom chat. Jadi boleh menggunakan dua cara itu Bapak Ibu, nanti akan banyakkan di sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Ibu Santi untuk menjelaskan materi pada malam hari ini. Kepada Ibu Santi kami persilakan. Terima kasih buat Bapak Muhammad Haryadi ya. Ya betul Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga buat Sadar Igi yang masih terus mempercayai saya membawakan materi di Sadar Igi, dan ini adalah kali ketiga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya sharing bagi teman-teman pendidik di seluruh Indonesia. Pada dasarnya saya lebih senang bila kita itu sharing bersama, saling berbagi dan diskusi. Karena kalau saya di sini mengatakan kalau presenter dengan fasilitator apa ya bedanya ya? Saya lebih senang kita berdiskusi, jadi saya hanya memaparkan beberapa poin yang mungkin kita bisa angkat bersama untuk kita diskusikan. Bagaimana Pak Haryadi? Boleh, Karena ya, karena kenapa saya lebih senang untuk kita berdiskusi? Di sini pemilihan model pembelajaran berbasis teknologi pembelajaran. Kenapa saya memilih ini? Apalagi sekarang ada pandemi, kemudian guru-guru kita ditantang terus untuk bagaimana membuat sebuah proses pembelajaran itu lebih menarik. Saya tertarik dengan kata-kata yang dibuat dengan apa ini? Yang dibuat untuk merepresentasikan apa yang akan judul yang saya bawakan. Teknologi membantu guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Kemudian semua bidang studi bersentuhan dengan teknologi, bahkan dengan teknologi. Stigma matematika sebagai pelajaran yang angker, manakala guru mampu guru yang berpotensi
dianggap oleh siswa sebagai guru jari. Kalimat-kalimat membantu. Oke, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Santi Arbi. Mungkin sudah banyak teman-teman guru yang mengenal saya. Saya ada fungsional pengembang teknologi pembelajaran dari LPMP Sulawesi Selatan. Ya, karena tupoksi kita PTP itu salah satunya adalah mengembangkan media model pembelajaran berbasis teknologi. Nah, mari kita lihat siapa saya. Ini HP saya. Ibu saya selayar, bapak saya Palopo. Nah, ini S1 Pendidikan Negara, S2. Pernah ada sedikit pengalaman ke Australia dan Belanda. Kemarin pas yang edisi sebelumnya, saya di Sadar Igi, kebetulan sedang berada di Belanda. Diundang oleh Ibu Uni, Bunda Uni untuk membawakan materi di Sadar Igi, sharing. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang teknologi, saya yakin teman-teman di sini, teman-teman guru, adalah guru-guru hebat, ya. Karena sekarang, wow, hampir tiap hari ada daring, ada sharing ilmu, dan di mana saja setiap elemen pendidikan mengembangkan materi-materi pembelajaran yang disaring lewat online, baik Zoom ataupun Webex. Apalagi yang terkait dengan SMK, luar biasa support buat guru-guru. Jadi sebenarnya kita guru-guru kita saat ini sudah nggak kekurangan lah kalau namanya ilmu, keterampilan seperti itu. Ya nggak kalah. Saya yakin mungkin banyak yang jauh lebih hebat daripada saya kalau tentang keterampilan. Nah, akan tetapi bagaimana keterampilan itu bisa diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan materi yang sedang dibawakan. Istilahnya KD ya, kompetensi dasar, sesuai dengan kompetensi yang ingin dihasilkan. Apakah betul-betul ilmu itu hanya kita gunakan ataukah pelatihan-pelatihan hanya sekedar sertifikat, ataukah bisa kita implementasikan atau ingin kita implementasikan atau mampu kita implementasikan di kelas kita. Jangan sampai ilmu yang kita miliki hanya untuk diri kita atau semata-mata untuk mendapatkan saja nambah dan untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pundi-pundi. Nah, sekarang kita lihat ini learning atau belajar itu perolehan pengetahuan atau keterampilan melalui pengalaman belajar atau dengan diajarkan. Jadi baik itu pengetahuan maupun keterampilan. Nah, ini pasti Bapak Ibu guru sudah lebih ahli ya dari saya. Nah, dalam sebuah proses pembelajaran itu ada proses dari tahu ke tidak tahu, tahu menjadi lebih tahu, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu sedikit menjadi lebih tahu. Kemudian dengan pengetahuan itu ada perubahan sikap, ada modifikasi pengetahuan, modifikasi nilai-nilai, preferensi, keterampilan, dan sebagainya, yang akhirnya dapat mengubah diri kita menuju ke arah yang lebih baik. Jadi ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan di kepala, tetapi bagaimana diimplementasikan. Seperti contohnya apa yang disampaikan di sini,
Contohnya bidang studi pendidikan Pancasila saja harus memahami teknologi dalam pembentukan karakter bangsa era milenial. Nah, di sini berarti dengan teknologi jangan sampai kita kehilangan atau mengesampingkan nilai-nilai. Tapi bagaimana agar kita bisa menyandingkan antara teknologi dan nilai-nilai serta memperbaiki perilaku. Selanjutnya, setiap proses yang ada pada organisme hidup mengarah pada perubahan kapasitas permanen dan yang tidak semata-mata disebabkan oleh kematangan biologis secara biologis. Jadi benar-benar ada sebuah perubahan. Contohnya kemarin saya Muslim, jadi contohnya sedikit ke arah Islam. Contohnya saat saya membaca sebuah hadis bahwa ternyata yang menyebabkan orang banyak disiksa di kubur itu karena tidak menjaga air kencing, maaf. Nah, di situ saya pelajari air kencingnya seperti apa. Nah, karena saya sudah tahu, akhirnya saya berhati-hati. Dan kehati-hatian itu akan terus saya bawa dan akhirnya menjadi perubahan yang permanen. Bahwa saya akan selalu berusaha menjaga agar terhindar dari siksa kubur. Amin. Jadi benar-benar pengetahuan itu bisa membuat sebuah perubahan yang permanen. Seperti itu. Contoh lagi, pada saat saya baca salah satu hadis, misalnya kita itu kalau minum jangan berdiri. Nah, ternyata itu ada risetnya, kalau berdiri ada bagian tubuh yang terganggu saat kita minum dalam keadaan berdiri. Hanya sejak itu saya memperbaiki yang biasanya saya cuek, tidak peduli, tapi dengan ilmu yang kita punya, pengetahuan yang bertambah, akhirnya kita menjaga bahwa kalau kita berdiri, bisa saja ini ginjal, merusak ginjal ya, kalau kita banyak minum berdiri itu bisa merusak ginjal. Yang ternyata di situ korelasinya. Nah, dengan pengetahuan ya benar-benar kalau kita mau mengubah diri, insya Allah pasti bisa. Jadi jadikanlah belajar itu dapat mengubah atau memodifikasi atau menambah nilai-nilai dan memberikan perubahan positif yang sifatnya permanen karena pelan-pelan dia akan semakin baik. Begitu pula kita sebagai guru pada saat kita mengajarkan buat siswa kita, usahakan kita bisa seperti itu. Jadi bukan hanya menyampaikan 1 kali 1, atau misalnya anak-anak ini nilai bagus itu adalah 1 manis kita harus berbagi sama teman-teman. Tetapi begitu makan siang bersama, anak-anak diajarkan untuk saling berbagi. Malah saling melihat. Pada saat kita mengajarkan sebuah nilai bahwa sebuah nilai yang baik itu adalah berbagi. Kebetulan saya baru membaca mengajarkan anak saya tadi dan ada bahasa berbagi di situ, ada cerita tentang burung dan ayam yang saling berbagi makanan, ada nilai-nilai. Nah, guru pada saat mengajar di situ baiknya, ayo kita saling berbagi supaya nilai-nilai ini tertanam ke dalam sikap yang akhirnya bisa mempengaruhi pola pikir si anak tadi dan juga attitude, tingkah laku, pola pikir, pokoknya semuanya ke arah yang lebih baik, bukan sekedar pengetahuan di kepala saja. Seperti itu. Nah, ini problem kita. Sekarang kita tanyakan sebagai pengajar ya, apa kita memperhatikan setiap siswa? Per siswa loh. Karena setiap anak itu punya bakat, minat yang berbeda, tidak sama setiap anak. Kemudian punya karakter yang berbeda. Ada yang senang pada saat diperhatikan, ada yang senang pada saat dicuekin. Nah, ini semua guru sebaiknya bisa mengenali
karakter dari anak didik kita. Si anak ini kurang minat, dia tidak fokus, dia tidak paham. Kenapa? Dan bagaimana caranya? Ada sedikit pengalaman yang saya ingin sharing waktu kami ke Australia tahun 2008 kemarin. Saya melihat bahwa ya di sana pun tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama, kapasitas yang sama. Pada saat kami datang ke sebuah sekolah dan kita melihat di sekolah itu, saya tertarik saat melihat di corner itu di sebuah sudut kelas, seorang guru sedang merangkul seorang siswa. Saat kita bertanya setelah selesai semua proses itu, kita bertanya, ada apa dengan siswa itu? Oh, siswa itu ada masalah apa, tidak paham dengan seperti ini. Oh, terus gimana? Gurunya berusaha untuk mendekati secara personil, jangan agar anak itu tidak merasa minder, tidak merasa malu. Dan kemudian bagaimana solusi yang mereka lakukan? Mereka kemudian merecognize siswa-siswa yang mampu, yang sedang, dan yang kurang. Kemudian mereka membagi kelompok di mana isinya ada siswa yang mampu, ada siswa yang sedang, dan ada siswa yang kurang. Di situ mereka saling berbagi. Mereka saling belajar. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Nah, selain itu, kita juga sebagai guru tidak bisa langsung, aduh anak ini nakal pada saat misalnya dia tidak fokus. Karena memang ada tipe anak yang aktif, ya agresif. Ada anak yang tipe pendiam. Ada tipe anak yang cuek dengan angka, dengan nilai. Ada tipe anak yang dulu waktu saya kuliah, bureng. Mungkin teman-teman di Makassar tahu istilah bureng, itu buru ranking. Selalu pokoknya ingin ranking, dapat ranking. Nah, ini yang harus dipahami tiap guru, dan kita tidak bisa menjustifikasi bahwa anak yang kurang perhatian atau sedikit sedikit agresif itu kurang mampu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena rata-rata anak-anak seperti itu mereka punya kecenderungan potensi yang lain. Ya. Selanjutnya, bagaimana sih sebenarnya menciptakan siswa pembelajar yang semangat, bahagia, aktif, termotivasi, komunikatif. Di sini lagi peran dari seorang guru. Tidak berarti bahwa satu persatu kita ini ya bisa, nggak apa-apa. Artinya kita mempelajari keseluruhan anak itu, kebutuhannya anak ini seperti ini, yang lemah seperti ini. Sedangkan yang bisa ini dalam bentuk apapun dia mampu. Mau yang sederhana atau gimana, anak itu mampu. Sedangkan yang ini kalau tidak distimulasi dengan hal-hal yang khusus, contohnya belajar interaktif dengan game atau segala macam, dia kurang tertarik. Nah, di sini lagi peran dari seorang guru. Bagaimana menciptakan siswa yang pembelajar, yang benar-benar dalam kelas itu dia semangat, aktif. Nah, bagaimana anak kita mau aktif, mau semangat ya kalau kita cuma menulis di papan tulis dan menyuruh menghafal. Contoh bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris, chair, atau misalnya shoulder, kepala, head, shoulder, bahu. Coba kalau kita mencarikan lagu-lagu di YouTube, head, shoulder, knees and toes. Mereka menghafal dengan bernyanyi, dan itu sudah masuk ke kepalanya. Atau mungkin bisa membentuk lagi sebuah kelompok yang mereka dapat dapat menghafal dengan cepat. Contohnya bola es, sistem model bola es. Pokoknya apa saja, bagaimana supaya di kelas itu
merata dan siswanya tertarik dengan pelajaran tersebut. Kenapa anak-anak senang kalau pelajaran olahraga? Karena olahraga umumnya santai. Ya, olahraga umumnya santai. Karena kalau matematika seperti ini katanya ada stigma bahwa matematika itu seram. Kenapa? Nah, contoh perkalian, bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak menganggap bahwa matematika ini sebuah yang menakutkan. Mungkin kalau hanya rumus. Saya juga dulu sempat waktu saya belajar, aduh matematika ini, aduh. Nah, sekarang karena sudah zaman milenial, teknologi sudah sangat berkembang, mungkin peran kita bagaimana menciptakan sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan, yang nyaman, yang enak, yang bisa diikuti oleh siswa tanpa melihat oh ini anaknya mampu, ini tidak mampu. Karena pada dasarnya setiap anak itu mampu, percaya. Tidak ada anak yang tidak mampu. Semua anak mampu. Oke. Sekarang model pembelajaran. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian materi, penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Jadi dari awal, misalnya, oke, sekarang sudah ada literasi, kita membaca 5 menit. Itu masuk dalam proses supaya memancing, ya merangsang siswa sebelum masuk ke dalam kelas. Tapi sekarang bagaimana agar guru itu merangsangnya itu dan 5 menitnya itu lebih bermakna gitu. Bukan sekedar membaca, oke membaca, tapi bagaimana supaya membacanya itu lebih bermakna dan pada saat di kelas mengikuti pelajaran ada kaitannya. Nah, jadi model pembelajarannya itu ini benar-benar dari awal hingga akhir, modelnya itu terkait dari awal hingga akhir. Jangan pada saat membaca 5 menit, ya enggak masalah sebenarnya. Silahkan membaca, cari bacaan. Tapi alangkah indahnya kalau rangkaian itu terkait dengan pembelajaran inti gitu. Alangkah indahnya. 5 menit di awal kita suruh membaca, tapi bagaimana agar perlakuan itu, apa yang dilakukan anak adalah trigger saat mereka masuk ke pembelajaran inti. Bukan sekedar membaca. Nanti pembacanya lain di otaknya, misalnya dia membaca tentang maling kundang, akhirnya di otaknya itu penuh dengan cerita maling kundang, kemudian kita masuk ke pembelajaran inti, tidak fokus malah anak karena pikirannya maling kundang. Gimana ini maling kundang jadi batu? Aduh, pikirannya akhirnya dia cerita, tadi saya baca begini maling kundang itu jadi batu, dikutuk sama orang tuanya. Di depan ibu guru apa? Mengajar matematika, akhirnya tidak paham. Jadinya pembelajaran ini tidak lagi menarik minatnya siswa. Jadi bagaimana agar seluruh proses dari awal hingga akhir adalah sebuah keterkaitan. Interaksi apa yang kita kasihkan itu sebuah keterkaitan. Ini adalah PR dari Bapak Ibu guru. Dari Bapak Ibu guru, ya. Bagaimana agar pembelajaran itu betul-betul sebuah rangkaian utuh. Sehingga kompetensi yang diharapkan itu dapat tercapai. Ya, itu kan jelas setiap kita itu ada kita tahu kompetensinya apa, tujuan pembelajaran, kompetensi yang ingin dicapai apa, itu kan harus semua jelas pada saat kita mengajar. Di setiap pertemuan itu jelas tujuannya apa, kompetensi bagi siswa apa, itu kan jelas semua. Jadi jangan lepas dari itu. Dari awal, tengah, akhir semua itu jelas, ketemu. Apa yang kita sudah bikin di RPP jangan lepas, jangan lari. RPP juga harus jelas, ada keterkaitan. Oke, kita bilang, kita ucapkan, kita tulis di RPP bahwa
ada 5 menit pertama membaca apa? Literasi apa? Gitu. Ingat, literasi membaca tidak harus buku. Ya. Literasi membaca itu tidak harus buku. Melihat temannya pun, mempelajari temannya pun adalah literasi. Contoh pelajaran biologi, silakan pelajari matanya teman Anda. Apa yang kalian lihat dari matanya, atau pelajari tangannya, apa yang kalian dapatkan dari tangannya, itu literasi. Tidak mesti harus buka Google, tidak mesti harus cari buku, enggak. Silakan lihat daun pohon pisang di samping sana. Apa yang terjadi dengan pohonnya? Itu bisa kita jadikan semua sebagai sumber literasi. Nah, itu menurut saya dan apa yang saya dapatkan. Nah, ini model pembelajaran dengan menggunakan, nah ini tadi ya bagi siswa untuk pelajaran berikut. Nah ini sebagai sebuah contoh. Misalnya tadi saya bilang pelajaran biologi, anak-anak coba kalian berkeliling mengamati sebuah pohon, contohnya atau misalnya Bapak Ibu sudah menentukan sebuah pohon-pohon pisang misalnya masih tumbuh subur tapi kering, daunnya ada yang kering, ada yang sudah layu banget gitu, tapi dia tetap hidup. Nah, coba amati anak-anak. Kan bisa 5 menit pertama coba amati kalau memang ada pelajaran biologi ya untuk itu di kelas. Nah, saat mereka sudah berliterasi, mereka itu disuruh mencatat. Begitu masuk ke kelas, kita masuk pelajaran inti, kita bisa diskusikan. Tadi apa yang kalian dapat? Coba ceritakan. Di situ kita bisa menstimulasi lagi siswa dengan apa yang sudah mereka lihat. Itu berkomunikasi dengan medianya kan sederhana, apa? Pohon pisang yang masih hidup, tapi kok ada yang daun-daunnya, batangnya banyak yang sudah kering, sudah mati, tapi masih tumbuh subur, malah ada buah misalnya. Salah satu lagi ini untuk yang paling sederhana untuk siswa, karena kebetulan anak saya masih SD kelas 2. Pembelajaran berhitung, penjumlahan, pengurangan. Kita kan kadang-kadang hanya suruh anak-anak itu kertas 2 tambah 2 tambah 3, hitung. Bagaimana agar anak ini bisa lebih paham? Teknologi tidak mesti harus pakai laptop, pakai komputer. Yang sederhana contohnya stick ya, lidi. Zaman saya kecil dulu pakai lidi. Dan dulu belum punya HP, pakai lidi atau batu-batu. Kalau sekolah bawa batu, kumpulkan batu sepanjang jalan sekian biji. Dulu waktu kita sekolah kayak gitu. Karena kalau ngambil sapu lidinya ibu, ntar habis. Jadi kadang-kadang guru itu sepanjang jalan kumpulkan kerikil 100 biji atau 50 biji. Itu nanti kita belajar. Nah, saat kita ingin menentukan sebuah model, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa di awal itu misalnya kita sudah tahu, oh KD-nya ini, kompetensi yang mau dituju ini. Anak-anak harus bisa seperti ini, harus bisa jelas apa yang ingin dicapai, target dari seorang siswa. Setelah kita mengajarkan materi ini, materi A misalnya, itu siswa bisanya apa? Nah, jadi pada saat tujuan kita jelas, oh ini loh tujuan pembelajaran itu ini, sasarannya jelas. Nah, baru kita bikin deskripsi rancangannya apa. Jadi analisis kebutuhan misalnya, oh saya cukup membutuhkan Kahoot misalnya untuk saya pelajaran bahasa Inggris lah contohnya ya. Teknologi yang saya butuhkan cukup Kahoot.
misalnya aplikasi Kahoot dengan Android misalnya. Kita analisis kebutuhannya. Anak-anak itu harus bisa cepat tanggap, menjawab kosakata misalnya. Oh, saya membutuhkan aplikasi Kahoot. Sekarang tujuannya jelas, dari sekarang deskripsi rancangannya. Bagaimana, apa, what, where, itu 5 dan 1H, saya rasa sudah tahu. Kemudian saya menerapkannya seperti apa, kriteria keberhasilannya seperti apa. Ini semua jelas pada saat Bapak Ibu ingin merancang sebuah model pembelajarannya, tapi sebelumnya kita analisis dulu kebutuhannya. Kebutuhan teknologinya apa sih? Nggak mesti yang heboh-heboh, yang tinggi-tinggi gitu. Sederhana juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu, oh ya, saya bisa paham lah, karena saya sudah banyak mengetahui misalnya, saya sudah tahu bagaimana membuat sebuah video animasi. Mungkin dengan animasi ini anak-anak misalnya belajar tentang struktur tubuh atau struktur universe. Kita bisa memberikan bayangan kepada anak-anak, oke, saya harus desain ini deh, biar anak-anak itu paham. Kemudian nanti kuisnya seperti ini, PowerPoint cukup lah. Ya, kayaknya anak-anak ini butuh supaya itu bisa paham, oh ini ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus. Gimana ya biar mereka tahu jelas. Akhirnya kita merancang lah. Oh, saya harus membuat sebuah. Jadi anak-anak itu bisa jelas. Nanti dari jauh ke dekat, nggak usah banyak teorinya, perlihatkan simulasinya seperti apa, gambarannya seperti apa, video sederhana bisa. Saya yakin di sini Bapak Ibu, waduh, keterampilannya sudah luar biasa. Kalau hal-hal aplikasi, tapi bagaimana mengimplementasikannya itu, jangan sampai kita menggunakan karena mau terlalu canggih, tidak tepat guna. Karena saking maunya kita, wah saya kan keren dalam berteknologi, akhirnya tidak mencapai sasarannya itu dan tidak tepat guna. Hanya tidak butuh tidak tepat guna. Kita nggak butuh yang sehebat banget gitu loh. Kita membutuhkan yang sederhana, tapi bikinnya yang terlalu wah, akhirnya ya mubazir gitu. Selanjutnya, teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber belajar. Fungsinya bersifat terarah, terpropulsif, dan terkendali. Seperti tadi yang saya bilang, misalnya Bapak Ibu ingin memperlihatkan sistem tata surya kita ya, seperti ini, ada sekian planet, katanya sekarang sudah ada planet terbaru, kemudian ada rasi-rasi bintang, itu bagaimana, itu bisa kita desain teorinya itu nggak usah terlalu Uranus adalah begini, perlihatkan saja, karena pada saat ada gambar dan di situ informasinya singkat, jelas, padat, misalnya Mars itu padat, ukurannya sekian, usah terlalu banyak inilah, pelan. Dengan hal yang sederhana, bagaimana anak itu bisa terserap dan nggak usah sekalian langsung flat gitu ke otaknya si anak, tapi pelan-pelan. Jadi bisa saja untuk mempelajari sistem tata surya dibuat dalam 3 kali pertemuan, 1 pertemuan 1 evaluasi, 1 kali pertemuan dan nanti komplit. Tidak pada 1 kali pertemuan, udahlah besok saya mau izin cuti. Jadi saya bikin 2 kali pertemuan saja. Tapi ininya adalah 3. Nah, di sini sudah jelas, pertemuan pertama targetnya ini, tujuannya ini, sasaran saya ini, yang mau ini, anak didik saya harusnya seperti ini. Yang pertemuan kedua seperti ini juga. Nah, semua terkontrol ya, semua terarah. Kita sudah nah, evaluasinya juga jelas. Jangan sampai pada saat ini langsung evaluasi di pertemuan yang ketiga misalnya, padahal kita masih pertemuan pertama. Jadi semua jelas. Misalnya yang pertama mereka cuma cukup mengetahui nama-nama planet dan ciri-ciri kasarnya, ciri-ciri utamanya, umumnya.
Yang kedua, mereka sudah harus mengetahui volumenya misalnya. Yang ketiga, jarak antara planet A dan planet B. Seperti contohnya ya. Aja ini Bapak Ibu jauh lebih paham lah. Nah, apalagi sekarang ini ya, sekarang ini kita dalam masa pandemi. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan semua bisa cepat terlewati. Allah memberikan kesehatan ya anak-anak kita ini. Guru kita jadi orang tua, jadi guru dadakan, harus langsung banyak membuka buku, harus banyak ya makanya tuh orang tua juga harus cerdas. Jadi begitu ada kejadian seperti ini yang dari sangka-sangka, akhirnya kita gerak cepat. Tapi ada solusi. Seperti sekarang yang terjadi mau tidak mau kita harus menerapkan belajar jarak jauh. Ujian-ujian online, sumber belajar online. Ini kan banyak sekali sebenarnya. Bisa kita, apakah itu bisa sumber belajar online, apakah kita bisa misalnya Bapak Ibu menggunakan Google Drive, anak-anak silahkan di download. Atau misalnya menggunakan aplikasi Slack. Semua siswa disuruh masuk ke situ sebagai tim. Gurunya bisa mengupload dan nanti kalau ada tugas bisa juga di juga enak. Atau mungkin menggunakan Skype. Skype juga bisa mengumpulkan tugas. Jadi sebenarnya banyak hal yang sederhana, simple, yang bisa untuk diskusi bersama. Kalau WhatsApp ya enak juga, cuman kan kalau WhatsApp itu untuk meeting seperti ini 3 aja kalau nggak salah, 3 orang maksimal ya. Sedangkan kalau ya Microsoft Teams juga bagus. Kalau mau upload materi, waktu di Belanda kemarin menggunakan Skype untuk online kelas jarak jauh. Karena kita langsung interaktif dengan seluruh siswa saat itu. Kita juga bisa langsung menggunakan dan tersimpan. Bisa upload tugas dan materi dan siswa juga bisa mendownload. Sumber belajar online ini bisa kita bikin sendiri, sudah banyak sekali, banyak juga yang sudah tersedia. Ujian online bisa menggunakan apa aja, bisa menggunakan ya. Udah banyak kok sekarang, banyak sekali. Nah, ini ya contohnya. Jadi sekarang kita sudah enak sekali karena sudah banyaklah fasilitas kita untuk online ini. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan. Tapi intinya apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran, itu yang harus kita garis bawahi. Sampai kita top supaya kelihatan keren, akhirnya tidak sesuai dengan kebutuhan kita, dengan kebutuhan pembelajaran. Ini ada beberapa. Nah, ini ada Google Form, ada juga Office ya. Nah, ini sumber belajar online, Akademi. Ini bagus sekali ini. Coba, Bapak Ibu guru. Sekali. Bisa menggunakan Khan Akademi. Coba dibuka. Ini ada juga aplikasinya. Ada aplikasinya di Play Store ya. Ada aplikasi Play Store.
Eh, kemudian rumah belajar ini dari Kementerian Pendidikan, ada juga ruang guru. Ini kan rumah belajar, sudah ada duta-duta rumah belajar. Aduh, kita kalau memperkenalkan ini ke Bapak Ibu guru, kayaknya lebih tahu Bapak Ibu guru deh. Nah, ini bisa juga menggunakan Webex dan Berkahutria. Anak-anak diminta untuk, ayo sekarang kita kuis. Buka laptopnya. Jadi mereka melihat soalnya di laptop dan menggunakan, ya bisa berwebex atau gimana, dan menjawabnya pakai HP langsung. Ini. Sudah pada tahu lah ya. Nah ini Google Form, Zoom, Webex seperti yang kita gunakan sekarang. Ini ada beberapa bagi yang belum bagaimana menggunakan Webex. Ini ada channel saya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Ini guru-guru juga bisa loh bikin video tutorial, kemudian mengupload ke YouTube, dan itu tidak gratis. YouTube memberikan istilah penghargaan buat Bapak Ibu yang rajin untuk membuat tutorial Bapak Ibu guru. Jadi yang punya keterampilan. Nah, ini ada bagaimana menggunakan video pad untuk edit video, silahkan dilihat YouTube saya. Kemudian untuk bikin flyer, silahkan juga. Ini ada beberapa tutorial ya, tutorial sederhana. Bapak Ibu bisa coba-coba dibuka dan dilihat. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, ini juga, tadi sudah ada ini ya, jadi ada untuk aplikasi-aplikasi Duolingo, Bapak Ibu, apalagi yang guru-guru bahasa, silahkan dibuka ini. Siswa, saya belajar kemarin bahasa Belanda, jujur pakai Duolingo dari nol. Alhamdulillah sekarang ya adalah sedikit-sedikit. Kemudian skill akademi, Jarimatika. Ini asik juga dipakai untuk mengajarkan anak kita perkalian. Karena anakku masih kelas 2 SD ya, jadi ya kali-kali 3. Ternyata sistem tasbih itu bisa bertasbih menggunakan jari, bisa dipakai untuk perkalian 3, 1 kali 3, 3. Jadi kalau dia keluarkan 2 jari, O6, 3 jari, O9, 4 jari, O12. Ternyata sistem jari kita ini bisa digunakan untuk mereka kali-kalian 3. Keren aplikasi-aplikasi ini. Hebat-hebat yang sudah membuat. Dan ini betul-betul bisa membantu. Coba dibuka. Untuk Duolingo itu betul-betul dari dasar, betul memperkenalkan kita diperkenalkan kosakata sederhana. Misalnya dia perempuan, dia laki-laki, saya roti, misalnya susu, seperti itu. Nah, untuk ini hanya untuk ini ya, aplikasi-aplikasi untuk memendekkan. Oke, saya membuka kita banyak diskusi saja, biar teman-teman mungkin ada sedikit yang mau ditanyakan terkait dengan bagaimana memilih model pembelajaran yang tepat. Karena kadang-kadang kita bingungnya di situ, apakah ini sudah tepat, apakah ini. Karena menganalisis kebutuhan kita itu tidak kebutuhan pembelajaran itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah bahwa saya sudah mengetahui aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Aplikasi ini bisa saya implementasikan atau bisa saya ajarkan, bisa saya gunakan untuk kompetensi A bisa saya gunakan, tapi untuk di pembelajaran lain nggak bisa. Jadi betul-betul harus jeli, guru itu harus jeli ya, harus bisa melihat dan menganalisis kebutuhannya, bagaimana supaya ya selain untuk
mencapai bagaimana mencapai tujuan pembelajaran, bagaimana juga anak-anak bisa tertarik untuk mengikuti pembelajaran, dan pembelajaran itu, proses pembelajaran itu terkesan tidak membosankan dan tidak monoton. Guru betul-betul adalah fasilitator, bukan sebagai satu-satunya sumber belajar. Demikian mungkin Bunda. yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Haryadi. Terima kasih Bunda atas semua paparan materinya. Materi yang sangat luar biasa, sangat bagi saya, Bunda, saya guru matematika SMA, sehingga tadi beberapa kali disebutkan juga harus evaluasi juga, karena tujuannya adalah biar anak-anak kita suka semua pelajaran, termasuk pelajaran matematika ya Bunda ya. Iya. Jadi saya SMA, sehingga kadang-kadang untuk mengolah teori atau model pembelajaran saya banyak variasi, tapi tetap kadang-kadang hasilnya adalah ya seperti itu. Sehingga kalau masih dikatakan momok ya kadang-kadang masih bisa seperti itu, kadang-kadang juga ada yang bahkan bisa jadi melebihi kita, gurunya anaknya lebih pintar dari gurunya juga ada seperti itu. Iya, betul. yang momok itu pernah kejadian anak SMA kelas 3 Bunda. Iya. Perkalian, bahkan jangan perkalian penjumlahan tidak bisa. Kelas 3 SMA. Itu yang salah gurunya atau siapa ya? Itu mungkin bisa jadi evaluasi pada diri saya sendiri. Jadi itu yang materi tadi disinggung, kita harus mengetahui minat anak kita kan gitu. Jadi kalau kita tahu minat anak kita bagaimana, insya Allah kita pelan-pelan bisa mengetahui kendala anak-anak kita. Betul. Terima kasih Bunda. Untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Jadi sudah ada beberapa yang sudah chat di sini. Ada dari Bu siapa ya? Bentar saya carikan sekali di chatnya. Jadi atau langsung dulu yang dari yang sudah raise hand. Ini ada Bunda Chandra ini ya. Bu Chandra ya. Mungkin Bu Anita bisa bantu Bu Chandra untuk buka mic-nya untuk langsung bertanya. Karena saya lihat di chat yang sangat banyak sekali. Ya. Bentar Bunda. Bu Anita, halo Bu Anita. Oh ini ya, ada chatnya, mana ini? Sorry. Ini pertanyaan di chat Bunda Santi dari Bu Norita Nariza. Berapa lama peserta didik di Australia belajar dalam seminggu di sekolah? Yang kedua, bagaimana dengan sistem pendidikan di sana? Apa ada pembagian kelas seperti di Indonesia, seperti kelas reguler dan kelas percepatan? Mungkin ini pengalaman Bunda Santi di Australia bisa disampaikan. Silakan Bu Chandra Santi. Tadi yang bertanya siapa? Bu Norita Nariza, Bunda. Narita. Ya. Waktu Norita Nariza. Narita Nariza. Oke. Salam kenal Bunda Norita Nariza. Salam. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Berapa lama peserta didik di Australia belajar dalam seminggu di sekolah? Kemarin 5 hari ya. Waktu kami di sana itu 5 hari. Mereka itu sampai sore. Betul-betul sampai sore, tapi pembelajarannya 2 kali apa 3 kali ini kemarin keluar main. 3 kali kalau nggak salah ya. Terus dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nggak kayak kita, jam 7 pagi udah masuk. Terus cuma 2 kali istirahat. Aduh, kasihan anak-anak. Terus harus duduk di kursi lagi. Kalau mereka capek baring, Bunda. Di sana itu anak-anak sampai kita masuk, ada yang udah capek baring-baring di bawah. Mereka belajarnya itu sambil
selonjoran di bawah meja. Lucu anak-anak SD itu. Kalau yang SMA kemarin kita masuk, mereka belajar, diberikan tugas, mereka berkelompok, malah ada yang di sudut-sudut sudut-sudut ruangan mojok gitu. Mojok gitu. Jadi ya sama ada grade-nya. Sama Bunda. Ada grade-nya sama dengan pembagian kelas, sama ada grade-nya juga di sana. Seperti kelas reguler dan percepatan. Mereka juga ada, ya kelas-kelasnya seperti biasa, reguler, dan kelas percepatan ini kalau dibilang percepatan seperti kita, mereka lebih ke ini Bunda. Misalnya kalau ada anak yang nggak mampu tadi yang saya bilang, mereka membentuk kelas, menggabungkan antara yang bisa dengan yang tidak. Kalau semisalnya mereka masih ada yang masih betul-betul kurang, itu diberikan diberikan perhatian khusus. Entah itu kayaknya bukan akselerasi, tapi perhatian khusus bagaimana agar mereka itu bisa ikut dengan normal. Seperti itu mungkin Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Itu dari Bu Nurita. Bagaimana Bu Nurita? Bu Nurita bisa dibukakan mic-nya Bunda Anita? Ya, sebentar. Ibu siapa namanya nih? Nurita Nariza. Oke, silakan. Silakan Bu Norita. Oke Bu, terima kasih. Kalau begitu ya Bu, kalau di sekolah saya di SA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Norita Nariza, guru dari SMK Negeri 6 Kota Jambi. Di sekolah kita tuh juga menerapkan 5 hari sekolah dari jam 7:15 sampai jam 4. Kadang melihat anak dengan situasi seperti itu juga tidak sampai hati. Kadang mereka lelah, tapi dari pemerintah kita harus melaksanakan full day school atau 5 hari sekolah gitu loh Bu. Jadi bagaimana efisiensinya gitu untuk membandingkan sekolah yang ada di Indonesia sama di Australia. Jawabannya sudah cukup Bu. Terima kasih. Oh ya. Oke, terima kasih Bu Norita. Ini ternyata saya lihat nama. Ternyata di sini ada yang raise hand Bu Norita Carolina yang juga diketik di chat sama. Mungkin Bu Anita bisa dibukakan mic-nya Bu Novita Carolina bisa biar langsung bisa menyampaikan. Oke, sudah silahkan. Oke, Bu Novita, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Ya, silakan Ibu mungkin bisa langsung bertanya Bu ke Bu Ya. Santi. Baik Bu. Ya, selamat malam Bu Santi. Arbi ya. Jadi begini Bu, ini sekarang saya bacakan yang saya tulis di sini ya. Saya mengajar di teknik otomotif. Tipe-tipe anak yang Ibu sebut tadi saya alami. Pada umumnya mereka memang berminat pada bidang otomotif, namun kenyataannya hampir 25% semangatnya 25% itu maksudnya kan ada 35 orang itu, hampir 10 orang itu memang mereka minat, tapi semangatnya masih kurang untuk belajar. Semangat dan aktifnya tidak sesuai dengan minat awal yang menggebuk untuk masuk otomotif. Jika saya amati, semua mempunyai gadget. Materi yang saya berikan itu tentang menggunakan alat ukur, jangka sorong, mikrometer, dan dial indikator. Nah, jumlahnya 35 orang. Alat terhitung cukup. Kemudian karena banyak, saya menggunakan strategi agar mereka membuat video untuk kompetensi dasar mengidentifikasi komponen dari alat ukur tersebut. Nah, untuk beberapa anak, sekitar 75% itu mereka sangat antusias. Jadi mereka berlomba-lomba membuat video untuk masing-masing alat-alat ukur itu. Misalnya jangka sorong mereka buat video, sudah selesai,
langsung pergi lagi ke mikrometer, terus langsung lagi ke alat ukur yang lain. Nah, yang 25% ini cukup mengganggu bagi saya di kelas saya itu. Jadi kalau misalnya saya ya lagi rajin, ya saya ngomong anak-anak dipandu satu-satu gitu kan. Tapi kalau sudah rasanya capek kan udah 35 orang. Terus kalau mengajar kan untuk pelajaran di bengkel itu 4 jam pelajaran dan 5 jam pelajaran. Itu kemudian biasanya kalau saya sudah agak jenuh, biasanya saya sampaikan ke wali kelas untuk dibantu supaya mereka minat belajarnya maulah berubah begitu. Nah, jadi saya minta pendapat dari Ibu, sebaiknya kalau misalnya siswa yang seperti itu yang 25% tadi, metode pembelajaran berbasis teknologi apa yang cocok sebenarnya buat mereka itu. Karena minat juga perlu, minat juga ada, tapi gadget juga ada, tapi nggak tahu itu bagaimana itu. Jadi itu sudah terjadi, saya sudah ngajar kelas 1, semester 1, sekarang sudah semester 2 masih seperti itu, bahkan Masih ada yang tetap. hilang satu-satu. Begitu Bapak, Ibu, Santi. Terima kasih. Terima kasih Bu Novita. Langsung saja Bunda Santi, mungkin bisa ditanggapi. Bu, siapa tadi Bu Anita? Jangan di off kan ya, Bu Novita. Jangan di off Novita kan. Carolina, iya betul. Kita diskusi ya Bunda. Otomotif itu maksudnya apa itu Bunda? Bidang apa sih yang dipelajari di otomotif itu? Saya mau ini dulu sama Bu. Jadi saya kan ngajar di SMK Negeri 2 untuk bidang teknologi dan rekayasa. Di situ ada jurusan teknik otomotif, terus ada lagi program keahliannya teknik kendaraan ringan, teknik alat berat, dan teknik kendaraan ringan, alat berat, terus teknik bodi otomotif. Nah, bodi otomotif. Ya. Jadi kan saya itu mengajar di kelas 1. Mata pelajarannya itu umum. Yang umum yang keteknikan otomotif itu nama pelajarannya teknologi dasar otomotif dan pengetahuan dasar teknik otomotif. Nah, yang tadi alat ukur itu masuk di teknologi dasar otomotif. Teknologi dasar otomotif. Gitu, Bu. Teknologi dasar otomotif alat ukur. Fungsinya alat ukur jangka sorong mikrometer itu apa, Bunda? Fungsinya untuk mengukur alat-alat, misalnya nanti kalau kita mengukur piston, diameternya berapa. Jadi kalau memakai jangka sorong itu kan ketelitiannya kurang. Jadi nanti kalau mengukur diameter piston, mereka harus pakai jangka sorong dulu. Nah, nanti kalau ada hubungannya dengan silinder bornya, ketika piston itu mau dimasukkan di silinder blok, itu harus lebih teliti lagi alat ukurnya. Makanya menggunakan mikrometer. Gitu. Nah, sebelum digunakan mereka harus mengetahui dulu nama komponennya, terus bagaimana cara membacanya, bagaimana caranya mengkalibrasi alat tersebut. Mengkalibrasi alat tersebut. Ya, kalibrasi. Oke, dan itu caranya karena itu nanti kelas 3 ada uji kompetensi keahlian itu sangat dipakai. Benar. Untuk menggunakan alat. Benar. Dan untuk agar mereka mampu itu, Ibu membuat video, menyuruh mereka membuat video untuk mengidentifikasi. Bunda, saya nggak bilang Bunda salah, benar. Tapi mereka bukan jurusan, umumnya kan laki-laki ya, Mbak Bunda ya? Iya, laki-laki semua. Laki-laki. Mereka bukan jurusan, apa sih istilahnya kalau bikin video itu? Animasi gitu kah Bu? Apa ya, teknologi? Iya. Yang mereka butuhkan, Ibu membawa alatnya. Jadi enggak mesti, atau mungkin Ibu yang membuat videonya, memperlihatkan kepada mereka. Karena umumnya pernah juga ditanyakan hal ini di pertemuan yang lalu. Namanya otomotif ya. Apalagi
anak cowok itu ngambil jurusan itu karena mereka langsung mau praktek. Ya, Mereka mau melihat, oh ini cara mengkalibrasi seperti ini. Nah, apakah terus ibu memahirkan mereka dalam membuat video? oh begini Bu, kalau itu memang saya praktekkan, saya ajari dulu. Nanti kalau mereka sudah mampu, baru saya suruh buat video. Mungkin tekniknya kan ini ibu bikinnya video untuk mengidentifikasi komponen-komponen dari alat ukur. Bagaimana kalau semisal mereka tim dengan menggunakan ini, bagaimana mereka mengidentifikasi dengan mempraktekkan seperti ibu tadi bilang, oh ini ada kalau mau ketelitiannya lebih tinggi harus pakai ini. Nah, satu men-shoot dan satu mempraktekkan, kemudian menjelaskan ini loh untuk mengkalibrasi begini loh caranya. Mereka menggunakan alat-alat itu dan membuat videonya, bukan mencari di internet tentang benda-benda ini dimasukkan kemudian dipresentasikan. Karena ini keterampilan ya, ilmu keterampilan, skill. Ilmu skill ini skill, keterampilan. Jadi mungkin nggak salah ibu bisa menyuruh membuat video tapi bukan mencari di internet. Tapi ibu memberikan misalnya alat A, misalnya apa tadi ini alatnya, maaf Bu ya saya, misalnya kalian harus mempraktekkan bagaimana tipe-tipe alat ukur ini. Ini untuk apa, perbedaannya di mana, dijelaskan. Bikin satu kelompok 3 orang. Ya. Bergantian mereka untuk mempraktekkan alat ukurnya. Ya. Gimana memanfaatkan jangka sorong? Jangan suruh mereka searching di internet. Nggak mau, bosan Pak Bunda, apalagi cowok-cowok. Enggak, saya suruh searching Bu. Jadi saya ajari dulu di awal kan. Iya benar enggak cocok. Maksud saya gini, suruh mereka, Ibu Bunda sudah ajarkan, sekarang praktekkan. Jangka sorong itu kayak gimana? Suruh mereka bertim, bergantian mereka yang praktek. Misalnya si A duluan, si B yang nge-shoot kan? Yang menjelaskan ada misalnya ABC, anak A, B, C. Si A nge-shoot, si B yang mempraktekkan, si C yang menjelaskan. Kemudian untuk jangka sorong bergantian gitu. Bentuk kelompok sesuai dengan berapa poin-poin yang harus mereka pelajari. Mungkin kalau seperti itu pasti berubah sih modelnya. Coba Ibu praktekkan. Apa yang Ibu jelaskan, suruh mereka berikan alatnya, suruh mereka praktekkan dan bikin videonya, mereka menjelaskan. Karena ini keterampilan Bunda. Ya. Itu sudah Bu saya lakukan, cuman kan jadi kemarin tuh saya lihat tuh ada beberapa anak yang tidak aktif, kemudian kelompok itu saya rubah. Jadi saya tukar lagi, coba si ini yang kurang aktif dikumpulkan dengan yang aktif, yang ketua kelompoknya yang memiliki mampu memotivasi kelompoknya, saya kasih. Iya. Cuman lagi-lagi anaknya yang sama yang seperti itu, dia untuk bergeraknya itu malas gitu. Ya, berarti memang. Jadi saya amati sudah sampai semester 2 masih begitu Bu, bahkan hilang ini. Ada beberapa yang hilang. Aduh. Berarti memang nggak ada minat untuk sekolah mungkin Bunda ya. Ya. Makanya saya bilang, aduh jangan-jangan saya ini mengajarnya enggak betul ini. Kok malah bukan salah Bunda mengandung Bunda. Aduh. Sabar Bunda, sabar. Iya Bu. Karena kadang-kadang juga begitu ya, kita juga nggak bisa memaksakan. Kita usaha mencari jalan, tapi ya kalau memang di rumah juga mungkin anaknya, ya lagi-lagi peran orang tua juga dibutuhkan. Ya, bagaimana peran orang tua di rumah? Apakah mereka mensupport? Kan kadang-kadang juga orang tua mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaannya sampai dia betul-betul enggak ada perhatian untuk hal itu ke anaknya, hanya untuk membayarkan uang sekolah. Nah, di sini juga sebenarnya peran orang tua gitu. Sudah sejauh mana, di sekolah seperti apa, seperti Bunda. Jadi ya guru juga nggak bisa disalahkan 100%. Padahal di sini gratis loh Bu semua, aduh. Iya, gratis sekolah. Tapi kan di rumah Bunda harus tetap memakan orang Bunda. Itu kan yang itu kebutuhan itu. Jadi kadang-kadang atau misalnya anak itu sudahlah nanti saya bikin bengkel saja, saya enggak usah sekolah, aman. Iya. Jadi target itu udah ini karena mungkin udah dari kecil dibiasakan ikut cari uang.
Akhirnya udahlah pikirannya yang penting bisa cari uang. Nah, lagi-lagi mindset anak itu, ya Bu. Nah, mindset ini nggak bisa juga kita langsung gitu mengubah karena dari rumah juga mindset anak ini apakah dia bagaimana gitu. Jadi di sekolah kita bisa sedikit memasukkan pemikiran, pola pikir, tapi kita tidak bisa mengubah sepenuhnya karena mereka anak-anak juga sudah terbentuk dari rumahnya. Iya, iya, Bu. Itu juga permasalahan kita ya, apalagi Indonesia ini kan ya gimana lah mindset untuk itu masih beda-beda gitu loh Bunda. Yang penting kita semangat, Bunda. Ya, ayo Bunda semangat. Semangat. Yang penting namanya anak-anak ya seperti itu. Kita harus banyak variasinya. Oke, terima kasih Bu Novita Carolina. Terima kasih. Jawaban dari Bunda Santi. Semoga bisa kita lakukan dan kita tetap berusaha yang terbaik buat anak-anak kita. Terima kasih. Untuk kita lanjutkan Bunda Santi ya. Ini banyak yang raise hand juga, ada beberapa di chat juga. Ini saya lanjutkan di chat dulu. Pertanyaannya di chat. Bentar. Dari Pak Imron, Bunda Hebat, Assalamualaikum, saya Imron mau tanya, apa yang dilakukan bila menghadapi murid SD yang mudah bosan terhadap suatu pembelajaran? Seperti itu Ibu, pertanyaan dari Pak Imron. Suaranya hilang Pak, gimana? Bentar. Ini pertanyaan Pak Imron Ibu. Pertanyaannya gini, saya bacakan deh. Bunda Hebat, Assalamualaikum, saya Imron mau tanya, apa yang harus dilakukan bila menghadapi murid SD? Sudah dengar, Bunda? Ya udah saya dapat ini. Oh ya, apa yang harus dilakukan bila menghadapi murid SD yang mudah bosan terhadap satu pembelajaran? Seperti itu, Ibu. Ya. Silakan. Monggo ditanya. Oke, mau nanya nih, apa yang harus dilakukan bila menghadapi murid SD yang mudah bosan? Umumnya memang anak SD seperti itu ya, bosan. Jadi, nah itu, kita selang-selingi dengan game. Anak saya paling lama, karena dia SD kelas 2, 30 menit. Waduh, sudah lama sekali itu. Tidak mau lagi. Nah, itu dia bersuara. Dia protes. Dikatakan Bunda ya. Tidak lagi nepe. Nah, iya, tidak lagi main HP. Kenapa tidak boleh main HP ya? Mana diam dulu sayang. Nah, kalau ini mau nanya apa yang harus dilakukan. Nah ini, jadi memang anak-anak SD kelas rendah itu ya gitu, memang mereka punya apa istilahnya, fokus itu memang masih nggak bisa seperti kita yang dewasa atau mungkin kelas tinggi ya. Jadi Bunda, Bapak ya, Pak Imron. Bapak Imron ya. Maaf Pak Imron dipanggil Bunda, maaf. Jadi Pak Imron murid guru kelas berapa Pak? Bisa diaktifkan mic-nya? Ini pertanyaan di chat. Mungkin Bunda Anita bisa diaktifkan mic Pak Imron. Halo, selamat malam Pak Imron. Imron mungkin ini Pak Imron panitia. Oh Pak Imron panitia. Ini ya. Tidak. Ini rank raise hand ada lagi Bu Kamria Amrin, silakan. Gimana? Sebentar Bunda Anita, ini dari Pak Imron dulu mungkin. Pak Imron dulu. Pak Imron. Mending dibuka biar kita langsung dialog aja. Iya Bu. Halo Silakan Pak Pak Imron. Imron. Halo Pak Imron. Selamat malam Pak Imron. Ibu Kamria Amrin juga saya buka. Mungkin Bunda Santi dijawab dulu yang dari Pak Imron. Aja ya, oke. Pak Imron Jadi tidak bisa menyampaikan langsung. Silakan Bunda. Kalau anak SD, misalnya belajar seperti yang tadi saya kemukakan, contoh belajar bahasa Inggris. Anak SD itu kalau cuma nulis misalnya kosakata ya, mata, eyes,
telinga ear, kemudian mereka disuruh hafal, yakin. Kalau hanya seperti itu nggak akan sulit. Tapi coba kalau kita membuat sebuah lagu atau permainan, mereka mungkin jam pelajaran udah habis, mereka masih dengan pelajaran itu karena tidak merupakan beban buat mereka. Anak SD kalau bisa pelajaran itu jangan sebagai beban. Itu. Pada saat anak-anak apalagi kelas rendah merasa itu sebuah beban, bosan, kemudian takut, akhirnya tidak bisa fokus, itu saya yakin sebuah kepastian itu. Jadi coba membuat sebuah permainan. Ya 30 menit misalnya tadi matematika. Hafal perkalian. Buatlah itu lebih menyenangkan misalnya. Sekarang misalnya kita menghafal kalian 5. Kita bagi. Kamu hafal, kita suruh kemudian silahkan dihafal yang sudah hafal ini. Kalau ada yang salah, ayo kita menyanyi gitu. Tunjuk lagi temanmu gitu. Jadi kita buat permainan aja yang santai, yang rileks, jangan sampai terbebani anak-anak itu. Ya, ini juga termasuk dalam pembelajaran matematika ya, bagaimana supaya matematika itu tidak, karena yang lagi. Ya, matematika dan bahasa Inggris itu yang menakutkan ya Pak ya. Haryadi ya. Katakan gitu Bu ya. Iya, umumnya matematika loh. Kenapa? Karena contohnya ya. Betul Bunda. Nah, saya kemarin saya sempat juga kadang-kadang main-main ke kelasnya anak saya melihat dari depan. Wah, ini gurunya meja, chair. Kenapa kita tidak anak-anak itu kan sudah banyak lagu-lagu anak-anak. Contohnya lagu Head, Shoulder, Knees and Toes itu kita ubah. Chair, table, whiteboard, bla 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 gitu. Itu akan membuat mereka lebih paham. Nggak usahlah berapa ini. Cukup misalnya satu kali pertemuan 10 kosakata, 5 kosakata. Jadikan lagu, mereka hafal sampai mata pelajaran itu habis. Dan pada saat itu misalnya gantian mereka naik menyanyi. Kalau ada satu kata yang salah, sudah. Betul. Ya, carikan. Begitupun dengan perkalian. Ayo, kali-kalian 3. Jangan langsung ini, kali-kalian 3. Siapa yang mau? Kalau ada yang sudah, silahkan. Kalau salah, menyanyi. Tunjuk temennya. Gitu. Ya, mungkin kalau jenjang SD banyak bermain lebih mengasihkan Bunda ya. Iya. Karena untuk yang kelas rendah loh ya, yang kelas rendah. Di sisi materi-materi. Gitu. Ya, betul. Seperti tadi saya bilang, kalau misalnya untuk IPA atau misalnya IPA, misalnya kita belajar apa ya? Tentang lingkungan misalnya, itu kan ada kan tematik sekarang. Ada literasi, nggak usah lah, ya oke, kita nggak apa-apa mereka disuruh membaca, tapi alangkah indahnya kalau misalnya coba besok anak-anak bawa ini ya, atau ibu gurunya yang membawa. Nanti misalnya ada 5, nanti dibagilah 5 kelompok. Silakan kalian lihat, itu kan literasi juga ya Pak Haryadi ya. Yang sekarang kan kita banyak yang beranggapan literasi itu hanya buku atau mencari di internet, enggak kan? Jalan melihat lingkungan. Lingkungan bisa, atau misalnya bu gurunya bawa daun. Ini Pak Sokip mau bicara juga Bu. Gimana? Pak Sokip mau bicara juga. Bapak siapa Bunda Anita? Pak Sokip. Pak Sokip. Halo. Seperti itu mungkin untuk ihapan pertanyaan Pak Ibu tadi Bunda Santi ya? Iya. Seperti itu. Jadi gimana kita membuat pelajaran itu lebih menyenangkan gitu loh, Pak Imron. Kalau anak SD nggak bisa disuruh menghafal seperti pembelajaran orang dewasa aja kita capek, bosan gitu ya. Coba Bapak Ibu yang biasa ikut pelatihan, gimana rasanya? Pasti ada sedikit diberikan permainan kan oleh fasilitatornya. Betul. Lebih banyak game daripada materinya. Iya. Kita aja orang tua gitu ya. itu.
Iya. Heeh. Ya, Bunda, mungkin kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Tadi Bu Anita, siapa yang tadi dipanggil Bu Anita? Kita persilahkan untuk bertanya langsung. Bunda Anita, halo. Oh, ini ada Wiwi Lestari ini. Nih. Bukan Bunda yang Iya. salah ngajar, mungkin masuk jurusan otomotif, orang tuanya yang menginginkan. Oh, di chat Bunda Santi ya? Ya Di chat enggak, ya? ini ada saya baca-baca juga ini. Oh gitu, oke. Di chatnya ya. Bunda Anita, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Mungkin Bunda, kita lihat di chat. Di chat itu ada beberapa pertanyaan dari Bapak Susanto. Seperti ini Bunda Santi pertanyaannya. Iya, iya. Begini, jika kita ngajar di SMA dan SMK, kita ada beberapa siswa yang merasa salah jurusan. Mohon bantuan saran agar tetap bisa mendidik mereka dengan baik. Jangan karena mereka menganggap salah jurusan terus kita abaikan. Jadi intinya bagaimana agar mereka tetap murid kita seutuhnya dan mereka bisa menghilangkan perasaan salah jurusan tersebut. Iya, betul Bisa ya. langsung ditanggapi Bunda nanti. Iya, iya. Saya sempat juga melakukan riset seperti ini ya Pak ya. Karena anak-anak itu pada dasarnya mereka belum paham apa sih yang mereka sukai. Mereka belum mengenali belum begitu mengenali minat sama bakatnya mereka. Kadang-kadang orang tua, maaf ya, saya juga nggak bisa salahkan orang tua. Orang tua kadang-kadang melihat yang dari awal, oh anak saya ini ada kompetensi ke sini. Cuman mungkin karena pergaulan, akhirnya anak itu menyangka bahwa oh saya suka seperti ini. Dan di SMA SMK kan mereka sedang mencari bentuk. Kalau mereka sudah masuk SMK, semisal, oke, ini sudah masuk di situ. Gimana ini ya? Coba kita melakukan pendekatan pribadi. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka merasa bahwa mereka salah jurusan? Ya sampai pemahaman mereka tentang jurusan itu yang belum komplit gitu. Atau mereka belum punya informasi apa-apa tentang jurusan tersebut, akhirnya mereka menganggap bahwa mereka salah jurusan. Padahal sebenarnya mereka ada di jurusan yang tepat. Di situ fungsi dari Bapak Ibu guru menjelaskan. Kok kamu bisa menganggap kamu salah jurusan misalnya? Saya ini kan senangnya bahasa melukis. Nah, terus misalnya ini di jurusan apa ya bagusnya ya Pak ya? SMK Tata Boga misalnya ya, atau otomotif. Seperti ada keluarga saya dimasukkan kuliah jurusan bahasa Inggris, padahal dia senangnya otomotif. Dia tidak mau melanjutkan kuliah. Dia berhenti kuliah. Itu belum kalau menurut saya ini belum tentu salah jurusan menurut saya. Hanya karena mereka tidak paham. Contoh keluarga saya itu dia sama sekali tidak tahu bahasa Inggris dan dia malas, tidak mau sama sekali belajar bahasa Inggris. Tapi bisa jadi pada saat kita sedikit memberikan masukan, memberikan arahan, bahwa sebenarnya gini loh, kalau kau bisa bahasa Inggris itu kemungkinan komunikasimu dengan luar itu lebih luas. Kamu bisa kemana-mana, bisa begini-begini. Mungkin kita bisa berpemahaman secara personil. Kita jangan langsung menjustifikasi, kau memang nakal, kau memang begini. Tidak bisa. Kita coba secara memasuki anak itu secara pribadi, mendekati secara personil. Karena bisa saja dia sudah berada di tempat yang tepat, tetapi dia tidak kenal. Bisa paham maksud saya, Pak ya? Hanya karena mereka tidak kenal. Jadi kita bagaimana mensugesti atau memberikan rayu ya. Ya, memperkenalkan ini keren loh, jurusan ini keren loh. Enggak Pak, saya gini-gini. Loh, dengan kemampuan itumu, dengan kesukaanmu akan hal ini, jurusan malah mensupport banget loh kalau kamu ambil jurusan ini. Coba kamu pelajari lebih dalam. Gitu. Ya. Jangan sampai ya. Jadi itu kita bagaimana
memberikan masukan ke mereka secara personil, dekati secara personil anak itu. Dekati mereka. Saya yakin bahwa saat kita mendekati, karena pernah saya mengajar, minta maaf, saya pernah mencoba mengajar di sebuah SMK, mereka sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. Maaf saya dari tadi bahasa Inggris karena saya senangnya bahasa Inggris. Mereka sama sekali tidak kelas 3 SMA Pak, SMK, to be saja tidak tahu. MR, mereka tidak paham. Kata ganti saja tidak paham. Saya bilang, apa? Susah Bu, gini. Saya hanya ada waktu 3-4 bulan, bagaimana anak ini bisa, dan saya diberikan soal. Alhamdulillah, begitu Pak menjelang ujian, mereka berbahasa Inggris ke saya Pak. Bu, keren Bu. Luar biasa. Mereka jurusan apakah di sana itu? Teknik apa di sana itu? SMK Pak. Mereka sama sekali tidak suka bahasa. Jelasnya bukan jurusan bahasa. Mereka sama sekali tidak suka bahasa. Tapi begitu di akhir semester menjelang ujian nasionalnya mereka berbahasa Inggris kepada saya. Itu berarti apa Pak? Kita berusaha mensugesti mereka bahwa ini keren gitu loh. Keren. Dan bagaimana kita membuat sebuah pelajaran itu jadi menarik. Jangan malah menjadi hal yang menakutkan. Sudah dia tidak senang, sudah dia merasa salah jurusan, kita malah membuat menakut-nakuti Bu. Ya, hal ini semakin ya, semakin menakutkan gitu. Tapi bagaimana kita menyulap sesuatu yang di kepala mereka monster menjadi peri yang sangat cantik. Gitu. Insya Allah itu bisa. Saya sudah pernah praktekkan kok Pak. Saya sudah pernah praktekkan. Dan itu juga saya lihat di Australia bahwa mereka juga seperti itu. Karena anak-anak itu pada dasarnya mereka menyukai mereka menganggap mereka senangnya mereka kemampuannya di sini. Belum tentu. Seperti saya kemarin waktu saya masuk ke jurusan kuliah, terus terang yang menunjukkan saya jurusan ini bapak saya. Karena saya bingung, saya tidak tahu. Saya ini kemana? Bapak saya bilang, coba kamu ngambil IT. Ternyata memang saya senang. Dan karena saya suka bahasa Inggris, ternyata bahasa Inggris itu sangat mendukung jurusan saya. Di awalnya saya kebingungan. Aduh, kenapa komputer pegang mouse saja saya gemetar gitu Pak ya. Kenapa saya tidak ngambil jurusan bahasa Inggris atau biologi yang saya suka? Dan ternyata dengan saya saat itu seorang anak yang labil yang belum paham tentang diri saya. Seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kita membuat apa yang di awal anak itu lihat sebagai monster, kita sulap pikiran mereka, mindset mereka, hati mereka, kita berikan sugesti bahwa yang di hadapanmu ini adalah sosok peri yang sangat cantik. Itu mungkin jawaban saya. Jadi semuanya dari kita. Ini ada tanggapan dari Pak Susanto yang bertanya tadi. Jadi kesimpulannya kita lakukan pendekatan dengan memperkuat keyakinan siswa di jurusan tersebut ya Bu. Terima kasih banyak. Ya benar. Salah satunya kita melakukan pendekatan itu. Ya dengan anak, iya benar, pendekatan pribadi gitu. Jadikan dia sahabat kita, tanya kenapa, kemudian berikan penjelasan. Karena ini kurang, enggak kenal maka sayang aja ini Pak, urusan seperti ini. Saya pakai fase Bu, Bunda. Ya. Sekarang kan SMA misalkan 3 tahun, 1 tahun pertama atau 1 semester pertama itu anak masih bisa dikasih kesempatan untuk pindah jurusan. Artinya kan dari SMP tidak ada jurusan, ke SMA ada jurusan kalau di SMA Bunda. Jadi 1 semester itu mungkin anak itu bisa berpikir seandainya mau pindah ke IPA atau ke bahasa seperti itu, kita izinkan tapi tetap melihat prestasi anak itu. Ketika anak itu pindah harus memperhitungkan nilainya kan seperti itu Bunda. Jangan pindah karena teman kan gitu. Ya, karena kalau kita bentuk. Ya benar. Tapi begini Pak, biasanya mungkin contoh Pak ya, jurusan kalau dulu kan ada IPA, IPS gitu Pak ya.
Banyak yang milih IPA karena kelihatan lebih keren daripada IPS, maaf ya, atau bahasa. Padahal enggak, kan seperti itu. Bisa kebalik, Bunda. Nah, benar bisa Malah saja, malah benar. banyak milih yang IPS. Atau IPS karena atau bahasa karena dianggap mudah, kan? Dianggap mudah. IPA ininya aduh seram, rumus-rumus gitu kan. Itu maksud saya seperti itu, Pak. Jadi kita kenalkan dulu lah. Di kelas 1 itu kenalkan sebelum ada pemilihan jurusan. Perkenalkan baik. Kalau memang sudah terlanjur memilih itu diinikan lah. Ini hanya masalah kadang-kadang anak itu nggak kenal maka tak sayang. Akhirnya ngambil jurusan bahasa juga, misalnya ambil saja bahasa lebih mudah. Besok juga kebingungan. Waduh, bahasa Jerman, aduh. Padahal dia tidak punya kemampuan di bahasa atau tidak punya minat di bahasa. Hanya karena di awal atau karena temannya ngambil bahasa, dia juga ngambil bahasa. Ini masalah tidak kenal aja ini. Karena kemarin sempat saya bikin riset, meneliti tentang minat dan bakat, talent and interest untuk siswa itu banyak hal ternyata, dan itu kita harus uji beberapa hal, Pak. Menguji beberapa hal kalau minat interestnya mereka, talent and interestnya. Dan kebanyakan kan sekarang hanya nggak kenal aja, ya perkenalkan aja sih. Itu mungkin jawaban dari saya, Pak. Terima kasih, Bunda. Itu mungkin pertanyaan Pak Susanto sudah terjawab semuanya. Jadi beberapa hal harus dilakukan. Salah satunya adalah pendekatan. Kita lanjutkan, Bunda Santi, di pertanyaan di chat. Ini ada satu pertanyaan lagi. Sebelum kita nanti kita lihat yang langsung mengangkat tangan atau raise hand. Yang di chat ini dari Bu Wiwi Lestari. Ini Bu Wiwi, Bunda, gimana caranya memotivasi yang murid SMK malas sekolah, sering tidak masuk, waktu dipanggil ke sekolah berkali-kali, tidak pernah mau datang ke sekolah. Semester 1 kemarin dari 18 pertemuan tidak masuk 12, berarti masuk cuma 6 kali. Itu semester 2 ini dari 9 pertemuan sudah 6 kali tidak masuk. Ortu telepon merengek mintanya dituntaskan. Tapi waktu diundang ke sekolah tidak pernah datang. Jadi gimana solusinya? Ini Bunda, pertanyaan yang sangat. Waduh, saya berpikir seperti kepala sekolah seperti ini. Silakan Bunda, mungkin ditanggapi pertanyaan dari Bu Wiwi Lestari. Bu Wiwi Lestari, Bunda yang memotivasi murid. Murid SMK, apalagi laki-laki kemarin itu yang saya sampaikan tadi ya. Ini pengalaman pribadi saya saja ya, yang saya bisa kemukakan ya Pak Haryadi ya. Betul, Bunda. Yang saya katakan itu, yang saya ceritakan tadi, pelajaran bahasa Inggris. Bayangkan Pak, udah kelas 3 semester akhir Pak. Sama sekali nggak ada bahasa Inggrisnya, kecuali yes, no. Tapi waktu itu saya meminta buku-buku, kaset-kaset. Kemudian saya optimalkan laboratorium. Karena ini pelajarannya kadang-kadang membosankan aja sih kalau anak-anak ya. Karena mereka kurang distimulasi, kurang stimulasi di stimulan apa sih istilahnya Pak ya? Kurang menarik materi, biasa cara menyajikannya. Jadi monoton, membosankan. Coba sesuatu yang lain. Bayangkan Pak, di awal saya mengajar bahasa Inggris saat itu cuma ada 3, 5, kadang-kadang hilang, kadang-kadang di mana. Tapi begitu saya masuk lab Pak, kemudian berikan mereka permainan-permainan atau segala macam dengan model-model sederhana, yang seperti saya katakan tadi, bahwa akhirnya mereka malah bercakap bahasa Inggris dengan saya Pak. Rajin SMS, good morning ma'am, how are you, walaupun belum, enggak. Saya tidak mengharapkan mereka sempurna, tapi paling tidak minat itu akhirnya ada. Untuk berbahasa ya. Iya, dan awalnya yang cuma 3-5 orang masuk full Pak. Itu dari kita bagaimana menciptakan. Jadi jadilah guru yang dirindukan, cie. Bukan yang pada saat dia masuk malah siswanya pada kabur semua.
Kita tidak, ya apalagi zaman sekarang Pak ya, dulu kan ada istilahnya guru killer. Kalau sekarang guru killer hilang siswanya Pak. Benar. Iya, Apalagi matematika ya. iya Pak. Kalau dulu guru killer kita semua duduk tenang di kelas. Sekarang siswa hilang. Nggak ada lagi, tapi coba jadi guru yang bersahabat. Jadi walaupun nggak senang, karena kita sayang sama guru kita, apalagi kalau kita sudah memberikan mainan-mainan, sebentar mainan apa lagi ini dikasih. Atau misalnya kita sudah memberikan, besok kalian create ini ya, nanti kita main begini. Pasti mereka akan, wah besok berlomba-lomba. Coba kita mempelajari lah. Artinya karena tidak serta-merta bahwa siswa itu salah. Kita ingat saja waktu kita sekolah dulu. Saya dulu Pak, waktu saya kuliah, ada beberapa dosen pelajaran matematika, kan matematika dasar, matematika diskrit, matematika lanjutan ya Pak ya. Benar. Itu kan kita makanan orang matematika itu. Dan terus terang Pak, saya sempat ada seorang dosen membuat saya betul-betul tertarik dan mencintai matematika. Coba Pak, saya orang yang tidak suka matematika, saya bisa menjadi orang yang mencintai matematika. Dan matematika saya selama beliau mengajar itu A. Tetapi kemudian diganti dengan guru yang membosankan. Dosen yang membosankan. Di situ dosen itu saya sayangkan karena kenapa dia mengajari saya di semester terakhir dan membuat saya tidak suka lagi ke matematika. Pindah ke bahasa, udah. Balik ke selera asal. Ya, karena teknik mengajarnya misalnya pangkat 2 ya. Apa istilahnya itu integral ya, integral. Itu pangkatnya kita bawa dulu ke atas atap, duduk-duduk sebentar, bisa minum kopi. Mana ada pembelajaran matematika kayak gitu, Pak? Ini duanya, kita ambil dulu duduk-duduk di atas atap, kita minum-minum kopi dulu sebentar. Ini kan bukan model pembelajaran yang menyenangkan, Pak ya. Akhirnya kita yang sudah biasa dengan pola matematis akhirnya jadi gitu. Jadi ini dari kita sebenarnya. Coba Bapak Ibu ingat-ingat waktu kita belajar dulu, waktu kita jadi siswa. Pasti ada guru yang kita suka cara mengajarnya, ada yang tidak. Kita ingat-ingatlah kenapa kita suka model mengajarnya dan kenapa yang ini kita nggak suka gitu. Itu bisa jadi bahan pembelajaran kita. Oh mungkin cara mengajar saya kurang menyenangkan. Mungkin saya terlalu killer, ya. Mungkin saya harus lebih bersahabat. Seperti itu. Apalagi siswa sekarang. Ada anak-anak jangan dibawa ke orang pinter, Bun. Jangan dibawa ke orang pinter anaknya supaya mau ke sekolah, dibuatkan air. Cari dukun Bunda ya. Biasa kayak gitu ya, anaknya nggak ke sekolah malah dicariin dukun. Supaya anaknya bisa rajin belajar. Ya nggak nemu lah. Iya, karena saya juga dapatkan banyak hal yang seperti itu. Jadi benar, jadi guru itu tidak mudah semudah yang kita bayangkan bahwa kita hanya menyampaikan materi, kemudian anak itu kita tuntut mereka supaya mereka paham. Anak kita sendiri saja kita sudah ajarkan, kita tidak bisa memaksakan mereka. Kamu harus paham dengan apa yang saya sudah terangkan, tapi kita, aduh, kok anak ini tidak paham ya, saya harus gimana lagi ya? Bagaimana Pak Haryadi? Benar kan? Boleh Bun. Iya, anak kita sendiri saja, kita nggak bisa paksakan dia paham dengan apa yang kita katakan. Harus pakai banyak cara. Benar, kita harus cari banyak cara. Ini gimana caranya? Ini tekniknya gimana? Apalagi anak orang. Yang kita tidak tahu pasti seperti apa kehidupannya di luar sana. Di luar sekolah. Jadi dari kitanya saja, Bun. Dari kitanya saja. Coba diskusikan dengan guru-guru, mungkin meng-create, membuat apa. Apalagi anak SMK, apalagi cowok-cowok ya. Iya. Kan banyak sampai ini. 18 pertemuan yang masuk cuma 6 kali seperti itu kan. Sebenarnya ini kalau
kita juga harus tahu guru yang lain juga. Apakah juga seperti ini? Kalau sudah ranahnya beberapa guru kan bisa didiskusikan lewat sekolahan, Bunda. Bukan personal guru. Bagaimana? Ini di chat itu kan misalkan dalam satu semester 18 pertemuan tidak masuk. Iya, 12 kali masuk. Berapa nih? Satu semester 8 pertemuan tidak masuk. 12 kali Iya. jadi masuk cuma 6 kali. Seperti itu, Bu. Hingga kan ya harus tanya ke guru lain juga, Bunda. Iya, tanyakan ke guru lain apakah seperti Apa itu. itu juga? Ya, kalau misalnya orang tuanya telepon merengek minta anaknya dituntaskan, bikin program penuntasan. Kenapa tidak? Tapi harus persetujuan sekolah dan orang tua. Seperti apa modelnya itu urusan sekolah ibu. Tapi kalau langsung mau diluluskan tanpa proses, waduh, saya juga nggak setuju ini, Mbak. Ibu. Nggak bisa. Tapi cari program penuntasan. Apa betul-betul tuntas berdasarkan kompetensi kalau tuntas kompetensi yang harus dimiliki siswa ini ya. Kalau tercapai ya silahkan. Tapi kalau tidak ya gimana caranya? Kalau di di Australia kemarin itu saya lihat mereka kalau yang seperti itu mereka secara pribadi gitu ya memberikan pendampingan khusus gitu loh. Betul. Iya, memberikan pendampingan khusus. Ya lagi-lagi kalau di sini ada ya spesial harus digitukan, Bunda. Iya, Harus jadi ada pendampingan treatment khusus ya. Ya, nah misalnya kalau kita sudah coba hubungi anaknya, sebenarnya gimana? Nah, kekurangan mereka dari kompetensi itu kita data. Oh, dia ketinggalannya ini. Apa kita bisa berikan soal atau berikan ini di 1 jam terakhir? Nah, kita juga jadi guru minta maaf sekali kadang-kadang kan kita ini kan jam pelajaranku udah selesai, rugi. Ya, gitu kan. Janganlah merasa rugi. Anggaplah ya inilah tugas kita sebagai guru gitu loh. Luangkan waktu buat mereka 1 jam di akhir bagi anak-anak yang seperti ini. Terlambat pulang sedikit nggak apa-apa lah ya Pak ya. Karena memang seperti itulah kita di guru gitu. Apalagi dengan banyak kepala. Kita kan sudah banyak membaca karena bisa saja mereka ya kebutuhan ekonomi atau gimana atau orang tuanya sakit, kita nggak ngerti ada apa sebenarnya dengan mereka. Kita nggak bisa ngejudge mereka, memang anaknya nakal, memang anaknya malas. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi sama mereka gitu kan Pak. Jadi kita lagi-lagi saya bilang kalau yang seperti ini kita lakukan pendekatan pribadi. Mungkin di 1 jam terakhir mata pelajaran panggil bagaimana caranya supaya bisa dituntaskan. Seperti itu. Saya yakin pada saat mereka berhasil kelak, yang akan diingat itu Bapak Ibu gurunya. Yang selalu mendekatinya, Bu ya. Betul, yang selalu betul. Yang selalu sabar. Iya Pak, bukan saya kok Pak yang dicari nanti, bukan saya Pak, benar. Betul. Yang didatangi ke rumahnya juga kita, Pak. Saya beberapa kali mengalami gitu juga, Bunda. Yang Dan ke rumah orang tuanya, terima kasih, seperti itu. Jadi ya itu, kita harus benar-benar sabar mengolah anak seperti itu. Kalau anaknya harus dikhususkan, ya kita khususkan untuk penanganan lebih baiknya bagaimana. Iya. Oke, terima kasih Bunda. Kita lanjutkan dulu, insya Allah masih banyak ini yang bertanya. Ada beberapa yang resen juga. Ini kita buka yang resen ya Bunda ya. Bunda Anita mungkin dibukakan punya mic-nya punya Pak Kamria Amrin. Selamat malam Pak Kamria Amrin. Halo, selamat malam Pak Kamria Amrin. Oh, enggak di YouTube lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ibu. Mohon maaf Ibu. Bu Kamria Amrin. Kamria ya. Iya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu mungkin langsung bisa bertanya ya, ke terima kasih atas kesempatannya. Halo?
Silakan Bun. Iya. Oke, baik. Ya sebenarnya temanya sangat menarik ya, tentang metode dan lain seterusnya. Ya, baik. Ada pertanyaan saya ini masalah. Halo, Iya Bun, apa lanjut. kedengaran suara masuk. saya, Pak? Jelas, Bu. Silakan. Halo? Jelas Bu Kampria, jelas suaranya. Silakan. Ya, ini Silakan Bu. oke baik. Oke baik. Ini sekedar sharing. Ini jadi polemik bagi kami di sekolah kami itu masalah menghadapi proses pembelajaran dengan kasus COVID-19 ini. Ini kan kemarin banyak semacam LMS yang ada semacam Kuiper dan lain seterusnya ya. Cuman yang menjadi pertanyaan buat saya ini kan kami sudah mempelajari berbagai macam LMS yang ada untuk menghadapi proses pembelajaran daring, tetapi di sekolah kami kan terkendala jaringan yang kurang stabil. Ya, apakah ada solusi lain yang mungkin pengalaman Bapak Ibu guru yang bisa share? Jadi kami itu cukup via WA saja, karena kalau misalkan kami mau menerapkan seperti yang di provinsi atau apa yang cukup bagus jaringannya, tapi kami di kabupaten khususnya di lingkup Kone Utara itu jaringannya kurang bagus. Jadi kami hanya via WA saja karena hanya itu yang bisa dijangkau oleh siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sistem penilaian kalau pada sistem pembelajaran daring ini, penilaian berbasis karakter. Maksudnya bagaimana sih menilai sisi sikap atau penilaian karakternya nanti dari ini kan nanti mau dievaluasi, kira-kira evaluasinya gimana? Kira itu cukup Bunda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kampria. Bunda Santi, mungkin langsung bisa ditanggapi pertanyaan dari Bu Kampria. Kami persilakan Bunda. Tunggu dulu. Yang kedua tadi bagaimana menilai karakter ya? Sikap di era daring seperti ini. Ya. Yang kedua itu tentang penilaian sikap. Sikapnya ya. Oke. Kalau model daring seperti ini, Bunda. Ya. Kalau pembelajaran online ya kita jadi sikap itu malah ini ya. Karena kalau pertanyaan diberikan untuk penilaian sikap ya. Untuk pertanyaan pertama, tadi kan bahwa teknologi itu tidak mesti harus yang wah banget, tapi bagaimana teknologi itu mensupport proses pembelajaran. Kalau memang WhatsApp adalah yang terbaik, kenapa tidak? Ya, dan caranya mereka seperti anak saya karena kita memvideokan, diberikan tugas memvideokan atau seperti itu dikirim di WhatsApp, kenapa tidak Bunda? Ya. Atau misalnya WhatsApp pun tidak bisa ininya hari ini ada jaringan, besok nggak ada, sehari makan, sehari tidak makan, sehari ada jaringan, sehari tidak ada. Atau kalau mau jaringan harus pergi kemana? Biarkanlah siswa dulu mengumpulkan beberapa tugas, kemudian mungkin bisa ke alun-alun atau kemana untuk dapatkan jaringan internet dan mengumpulkan tugasnya. Apakah Bunda memberikan seperti tadi yang saya katakan Google Drive ya, bisa upload tugas ke situ. Atau Bunda misalnya pada saat menjelaskan bisa merekam, misalnya menjelaskan matematika, ini caranya seperti ini, Bunda rekam tangannya, rumus itu dijelaskan, diupload ke Google Drive, nanti mereka bisa download dan mempelajari. Jadi soalnya ada di situ. Jadi tidak harus menggunakan yang
yang kita anggap keren atau gimana kok Bunda. Selama yang kita gunakan itu bisa membantu atau mensupport proses belajar. Seperti itu. Kemudian yang kedua, karena untuk sikap di masa pandemi ini maksudnya gitu ya Bunda Kamria ya? Betul, Bunda. Jadi penilaian sikap karakter di era pandemi ini nanti kan tetap harus dinilai siswa itu, mungkin bagaimana cara Masa penilaiannya pandemi seperti ini ya, untuk etika, untuk ininya. Iya, betul Bunda. Di masa pandemi. Iya, Bunda. Ya, kan ini kalau misalnya seperti itu, kita inikan saja Bunda. Misalnya untuk penilaian kalau seperti sikap yang kita nilai secara langsung kan nggak bisa. Tapi kan ada bulan-bulan sebelumnya itu bisa jadikan patokan. Kemudian untuk sekarang mungkin ketelitiannya dalam mengerjakan tugas, ketepatan waktunya, mungkin itu bisa dijadikan artinya kita membatasi juga beberapa poin dari attitude-nya mereka. Jadi kita berikan kolom. Yang kemarinnya ada misalnya kesopanan, ini kita oke lah. Mungkin kalau sopan kita nggak bisa langsung menilai karena kita nggak berhadapan langsung gitu ya. Tapi mungkin yang lain, misalnya mereka tepat waktu berarti mereka menghargai waktu, menghargai tugas ini, menghargai guru, seperti itu mungkin Bunda. Jadi kita mencari selaknya. Nah, pada saat mereka mengerjakan tugas, mereka salah-salahan atau betul-betul serius, itu bisa kita ambil juga jadi patokan gitu loh Bun. Kan ada anak-anak yang penting selesai, video yang penting jadi. Tapi ya, kemudian misalnya mereka tidak tepat waktu, apa istilahnya itu, nggak disiplin, kedisiplinan misalnya salah satu poin, kedisiplinan. Mungkin tugas yang 3 minggu kemarin baru dikumpul sekarang, berarti kan udah kedisiplinannya kurang. Kemudian asal-asalan berarti dia tidak apa istilahnya, tidak teratur atau tidak rapi. Kita bisa mencari celah kok Bunda. Itu Bunda Kamria. Ya, terima kasih. Nanti mungkin Bu Kamria seperti itu ya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Kamria. Bapak Ibu, sebelum kami lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, kami persilakan di chat sudah kami share ulang absensi kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Kamria. Mungkin kajiannya bisa diturunkan Bu Kamria. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Di room chat, di chat kita sudah menge-share ulang. Bapak Ibu silakan mengisi absensi yang sudah kami share. Kita lanjutkan Bunda Santi, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Arianto. Pak Arianto, kami persilakan Pak Arianto. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak. Ya, Pak Arianto, kami persilakan untuk langsung bertanya ke Bunda Santi. Silakan Pak. Halo Pak Arianto. Halo. Silakan Bapak untuk langsung bertanya ke Bunda Santi. Ya Pak Haryanto. Iya, halo. Ya, halo Pak, suaranya sudah masuk Bapak. Ya, halo. Langsung aja Pak, langsung aja Pak. Langsung Pak. Iya, makasih Pak. Ini mau tanya, ini masalah tadi cukup menarik ini dari tadi awal mengenai tentang pembelajaran dari terutama pengalaman Ibu Santi. Yang menjadi kendala sama kami itu karena murid saya itu kan mayoritas dari perkampungan, jadi mereka itu agak kesulitan gitu untuk belajar sistem utama model online ataupun menggunakan digital gitu. Jadi pada dasarnya kita agak terkendala gitu. Untuk sementara itu dulu Bu. Nggak jelas Pak pertanyaannya, mohon maaf. Gini Bu, untuk mayoritas murid yang kami hadapi selama ini, bisa diterima Bu suaranya? Iya, oke.
murid yang Mayoritas murid kami kan yang kami ajar itu kan secara kebetulan posisi saya ngajar itu kan di pesantren, Bu. Oke, Pak. Nah, di pesantren itu kan kita tidak dibolehkan untuk menggunakan gadget. Iya. Nah, jadi otomatis kan kita hanya sistem menggunakan sistem ya boleh dibilang dengan laptop itu pun mulai melalui Infocus kan kayak gitu. Oleh Jadi, guru aja gitu, Pak ya? iya. Mm-mm. Nah, jadi kan sementara waktu kan di zaman sekarang kan semakin zaman canggih kan kayak gitu. Iya, Jadi Pak. kalau kita terapkan seperti itu agak kesulitan juga gitu. Nah, jadi bagaimana solusinya bagi anak-anak terutama memang secara kebetulan saya adalah pengajar matematika di SMA Aliyah dan Sanawiyah. Jadi problem mereka itu adalah boleh dikatakan seperti Ibu katakan tadi adalah matematika adalah momok bagi mereka kan kayak gitu. Nah, kadang-kadang udah berupaya berulang kali kita hari minggu ini kita udah robah lagi sistem pengajaran dan untuk minggu berikutnya kita robah juga pengajarannya. Tapi mereka itu agak mengalami kesulitan juga kan. Jadi bagaimana solusinya gitu, Bu? Oke, Pak, makasih, Pak. Yang biasa Bapak pakai kan info terus pakai laptop gitu, Pak ya? Pakai apa namanya ini? Biasanya Bapak presentasi apa itu, Pak? Kalau boleh tahu? Kadang-kadang di pelajaran terutama di aljabar, Bu. Di aljabar. Nah, kadang-kadang nanti yang paling sering itu di aljabar sama deret aritmatika. Nah, itu Bapak presentasikan apanya? Apakah angka-angka atau seperti apa Bapak perlihatkan ke mereka di videonya itu, di presentasinya Bapak? Di angka-angka. Angka-angka. Berarti hanya pengganti papan tulis aja gitu, Pak ya? Betul. Nah, coba gini, Pak. Ini kan sebenarnya karena di pesantren yang saya tahu mereka kan selalu ada di lokasi, Pak ya, ada di lokasi pesantren, Pak ya. Iya. Nah, sekarang Pak Haryanto, Pak ya? Iya. Pak Haryanto coba gini, misalnya sistem apa tadi Pak yang Bapak ajarkan? Menggunakan aljabar. Infocus. Ya. Artinya gini Pak, apa mungkin Bapak misalnya untuk contoh kalau Bapak mau mengajarkan bangun ruang, Bapak cari video-video interaktif gitu loh, perlihatkan ke mereka. Video interaktif, cari di YouTube, download di YouTube. Bapak aja nggak apa-apa. Dan bukakan itu di layar kelas, di kelas itu diperlihatkan ke mereka begini loh bangun ruang, begini loh cara menghitungnya. Ke kehidupan nyatanya seperti ini. Karena kalau Bapak memperlihatkan angka-angka hanya pengganti papan tulis, tapi carikan yang lebih interaktif, lebih menarik. Seperti saya kasihkan contoh tadi, misalnya kalau sistem tata surya untuk mengukur dari sini ke sini itu kita bisa pakai video. Dan di situ kelihatan bagaimana cara mengukurnya, bagaimana ininya. Jadi carikan video yang menarik gitu loh, Pak. Gitu Bu ya. Iya, jadi nggak mesti mereka semua harus pakai gadget, kecuali kalau misalnya Bapak mau pakai ujian online atau gimana ya, baru mau menguji cobakan pakai misalnya Google atau pakai Kahoot. Tapi kalau misalnya itu Bu kalau gitu. Coba cari video-video Pak. Jangan jadikan komputer atau teknologi itu hanya pengganti papan tulis. Pernah juga kami buat seperti itu, terutama itu untuk yang kelas bawah karena untuk memotivasi juga. Jadi hanya beberapa kali mereka itu kurang tertarik juga karena mungkin karena udah bawaan mereka itu matematika itu adalah menakutkan kan kayak gitu. Begitu rasanya kurang menarik kan kayak gitu. Tapi nanti kalau kita carikan yang kira-kira videonya sifatnya film yang kira-kira agak lucu, mereka tertarik kan kayak. Tapi itulah cerita nanti di matematik mereka itu rasa-rasanya kok terus agak sedikit kurang tertarik gitu. Ya karena sekarang banyak kok Pak konten-konten di mana matematika itu disajikan dalam bentuk yang
yang lebih menarik gitu Pak. Coba Bapak searching sekarang banyak sekali Pak, banyak sekali konten-konten yang bagaimana supaya bagaimana anak itu bisa paham yang disesuaikan dengan realita kehidupan. Coba Bapak bukakan. Paling tidak itu bisa sedikit menstimulasi otak mereka gitu, mindset mereka. Coba Pak dicoba. Atau kalau memang mereka senang yang lucu atau tertawa ya Bapak mencari model pembelajaran di mana ya ada cerita di dalamnya. Bapak pada saat mengajar agak lebih humoris gitu. Ya bagaimanalah membawa suasana itu lebih nyaman gitu loh Pak. Sebenarnya Iya. karena anak-anak sekarang ya gitu ya Pak ya. Udah kayak kita dulu makin serius makin senang kita. Iya, kan kayak gitu. Jadi kadang justru kadang-kadang main-main justru mereka terlena gitu. Ya benar. Jadi emang sekarang kitanya yang dituntut Pak. Kalau dulu waktu kita kecil kita aja juga yang dituntut. Sekarang kita yang jadi guru kita lagi yang dituntut. Kapan habis-habisnya Pak ya kita dituntut Pak ya? Iya betul Bu. Tapi enggak Pak. Ya di sinilah tantangan kita sebagai guru Pak. Karena guru kita juga dulu paham situasi kita dan mereka mengajar sesuai kebutuhan kita. Nah sekarang kita yang menjadi guru, kita yang paham bagaimana kebutuhan siswa kita. Gitu Pak. Oke lah Bu, makasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan ke depan kita usahakan. Kalau Bapak ini Pak, coba ini nanti kita bisa diskusi, bisa dicarikan contoh-contoh materi pembelajaran matematika untuk SMA. Banyak kok Pak, banyak sekali yang lebih atraktif gitu. Iya, memang kalau kita ngajar ya, terima kasih Pak Arianto. Iya, makasih banyak. Terima kasih Pak Arianto. Bunda Santi, kita lanjutkan di pertanyaan Bunda Santi. Ini ada dari yang raise hand, ada Pak atau Ibu L ini ya. Bunda Anita mungkin bisa dibukakan mic-nya Pak atau Ibu L ini. Pak Arianto mungkin raise hand-nya diturunkan Pak. Halo, selamat malam Pak atau Ibu L ini. Bunda Anita, halo. Bunda Anita, bisa dibukakan mic-nya Pak atau Ibu L ini. Oh, Bunda Anitanya. Halo, Bunda Anita. Baik, sambil menunggu dibukanya Pak atau Ibu L, saya lihat di chat ini ada pertanyaan lagi Bunda Santi di room chat dari Pak Darwono. Assalamualaikum Bu, mau tanya, saya ngajar di SD dan menemukan permasalahan yang sangat berat sekali nih Bu. Yaitu siswa kurang dapat memahami materi yang kita jelaskan, tapi setelah saya ubah metode belajarnya, siswa lebih mudah memahami, bahkan tidak lupa apa yang mereka dapatkan atau lihat sendiri. Satu contoh, saya mau menjelaskan siklus air. Maka siswa secara kelompok ditugaskan membuat gambar siklus air, dan setelah itu masing-masing kelompok maju menjelaskan siklus dengan bahasa anak. Apakah metode yang saya lakukan salah? Ini keren ini. Bapaknya Pak Darwono ini salah satu guru yang kreatif cari ini ya. Jadi kalau anak-anak disuruh untuk menghayal kan nggak mungkin, tapi kalau disuruh menjelaskan sama dengan kita ya. Kalau kita belajar, kadang-kadang saya itu kalau tidak memahami sesuatu hal, saya berusaha untuk berdiskusi, dan pada saat saya berusaha untuk menjelaskan, disitulah banyak ide yang muncul. Benarlah kata ada kan itu Pak ya, berbagilah Pak, sampaikan dalam satu ayat. Ternyata pada saat kita menyampaikan, ilmu ke kita itu malah lebih banyak. Nah, ini juga untuk anak-anak. Pada saat mereka berusaha untuk menjelaskan, di situ akan lengket di kepala mereka. Ini saya suka sekali ini Pak. Saya ingat kemarin
waktu saya di Aussie kemarin Pak, tentang siklus air, materi persis seperti ini. Saya lihat gurunya itu memutarkan video bagaimana dari awan, kemudian air terjun ke air terjun ya, kemudian masuk ke tanah, ke sungai, masuk itu mereka dibuatkan video dan anak-anak itu disuruh untuk mencari hal serupa dan menjelaskannya kembali. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi sangat tepat Pak kalau menurut saya. Lebih dikembangkan Pak tentang pola-polanya. Pola-pola pengajarannya yang seperti ini kreatif Pak. Itu mungkin Pak. Pak Darwono udah Pak. Berarti Pak Darwono sudah kreatif Bunda ya dengan metode yang dia lakukan. Yang penting kan anak paham. Ya. Kalau mungkin ada kekurangan ya kita evaluasi lagi seperti itu Bunda ya. Betul. Tinggal kita evaluasi kalau ya betul Pak, betul. Tapi ini sangat bagus Pak. Salah satu contoh, saya yakin masih banyak contoh-contoh lainnya. Betul. Ya Bunda, itu dari pertanyaan dari chat, kita lanjutkan lagi di yang raise hand ini Bunda. Ada Pak Muhammad Sohib, mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaan Pak Muhammad Sohib. Ya, halo. Selamat malam Pak Muhammad Sohib. Selamat malam. Selamat malam. Silakan Sudah Pak, masuk untuk ya, langsung menyampaikan. Sudah masuk Pak, jelas Pak. Silakan terima kasih. Pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ini kebetulan saya ini guru SD dan mengajar materi PAI, guru agama. Kendala saya, ya selama ini yang saya hadapi, ketika mengajarkan materi-materi yang dogmatis kepada siswa, bagi saya sulit untuk menyampaikannya karena sesuatu yang abstrak. Padahal anak SD itu kan senangnya sesuatu yang konkret, apa saja. Bagaimana menurut Bunda Santi ketika kita mengajarkan sesuatu yang abstrak kepada anak-anak yang di usia SD yang kanan, tentang malaikat, suaranya hilang-hilang loh Pak, atau yang lain, pokoknya yang abstrak itu kan semuanya nggak bisa dilihat. Halo, suaranya hilang-hilang putus loh Pak. Bu. Halo, putus Bisa diulang kembali Pak Sohib. Halo Pak Sohib. Halo Pak Sohib. Ya, suaranya putus. Iya. Sudah masuk belum? Halo? Ya oke. Sudah, silakan diulang Pak ya. Oke, terima kasih. Saya ini guru SD Bunda, guru PAI, guru agama. Nah, pengalaman saya ini, saya kesulitan ketika mengajarkan yang bersifat dogma kepada anak-anak. Karena dogma itu sesuatu yang abstrak. Nah, seperti tentang ketuhanan, tentang malaikat, tentang setan, dan lain sebagainya yang berbentuk abstrak. Nah, mungkin Santi punya trik tersendiri atau apalah yang mungkin bisa saya jadikan tambahan amunisi untuk mengajarkan sesuatu yang abstrak anak gitu. Itu aja secara garis besar, Bunda. Gitu Pak ya. Saya langsung nih Pak Haryadi. Ya silakan Bunda. Oke. Ya ini pertanyaannya. Kalau tentang malaikat, tentang ini mungkin gini ya Pak ya. Iya, gimana? Ya kita bisa, ya kita kan orang tua. Kita bayangkan anak-anak di depan kita ini adalah anak kita. Iya. Ya, anak kita sendiri gitu. Ya, yang harus kita dampingi gitu.
Ya, kita tidak bisa langsung menggambarkan malaikat itu begini, tapi ketuhanan itu gini-gini, tapi mungkin ke sifat-sifat ya, karena Allah sendiri bilang, pelajari aku dengan lingkunganmu, dengan sifat-sifat. Nah, misalnya pada saat kita harus berbuat baik biar Allah itu sayang. Mungkin dengan seperti itu Pak, pada saat mereka bahagia atau mereka bersedih, kita bisa masukkan pelan-pelan bahwa ya, karena kita tidak mungkin menggambarkan sosoknya Tuhan, tapi bisa ya Allah sendiri kan berfirman, pelajari aku, kenali aku dengan ciptaanku. Ya, seperti itu. Adapun tentang malaikat, kita bisa kasihkan pelan-pelan. Anak-anak kan kayak kelas 1 kelas 2. Ya belum paham lah. Malaikat itu sosok yang seperti ini begini-begini, tapi bisa misalnya ya kita nggak bisa langsung seperti itu. Jadi kita paling kalau memang menghafal nama malaikat ke depan pada saat mereka bertambah usia, kita bisa beritahukan bahwa malaikat adalah utusannya Tuhan. Tugasnya itu kalau kita melakukan apapun mereka mencatat bentuknya seperti apa. Nah, kamu sekarang senang tidak? Kamu sekarang sedih tidak? Kan kamu tidak bisa melihat rasa sedih itu seperti apa, tapi bisa merasakan. Jadi ada sesuatu yang yang tidak bisa dilihat tapi dirasakan. Nah, saat kamu baik, saat itu kamu adalah malaikat, bisa seperti itu dengan cara apa saja. Malaikat baik sedang ada denganmu. Saat kau jahat, setan sedang mendekatimu, membujukmu untuk merusakmu, gitu Pak. Mungkin kita bisa lah bagaimana caranya. Jadi mereka bisa berpikir, kalau saya jahat berarti setannya jahat, setan itu jahat ya gitu. Langsung tutorial Pak. Ya, ada di sekitar anak-anak kita seperti itu. Harus pelan-pelan Pak, pelan-pelan untuk menginikan. Tapi ya Allah sudah menjelaskan ke kita, kenali aku dengan ciptaanku. Seperti itu. Ya benar. Sudah Pak Sohib? Iya. Nah, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Sohib. Bunda, kita sudah di jam Pak R sama Bu Novi ngomong apa enggak? Ya. Mungkin kita kasih kesempatan 1 atau 2 pertanyaan lagi Bunda ya. Ini ada Pak L. Halo, selamat malam Pak L atau Ibu. Selamat malam Pak L atau Ibu. Atau Bu Novita Carolina. Tadi sudah beberapa kali bertanya, mungkin mau ada tambahan lagi seperti itu. Silakan Bu Novita Carolina. Halo Bu Novita Carolina. Oh, tidak ada. Bu Novita Carolina atau Pak L? Sudah ada Pak. Tidak ada ya? HP-nya pemateri ada di PPT ya? Iya. Bapak Ibu, ini di PPT Bunda Santi sudah ada nomor HP jika Bapak Ibu ingin bertanya lagi. Dipersilakan Bunda ya, diizinkan nanti. Ya, silakan kalau ada yang mau berdiskusi lebih lanjut, saya persilahkan. Oke, Bapak Ibu silahkan isi absen yang sudah. Ini sepertinya closing statement dari Ibu, Pak. Baik, Bunda Santi, sebelum kita mengakhiri malam hari ini, kami persilakan Bunda Santi untuk menyampaikan closing statement materi kita pada malam hari ini. Silakan Bunda. Oh, saya ya Pak ya. Jadi pada dasarnya untuk memilih model pembelajaran itu kita sebagai pengajar ya harus memahami tujuan pembelajaran itu intinya, kemudian memahami karakteristik siswa kita. Nah, di situ pada dasarnya kita sudah melakukan analisis tentang kebutuhan model, kebutuhan media yang kita akan gunakan
pada satu eh, satu mata pelajaran atau satu subpokok bahasa. Itu intinya, kenali apa tujuan pembelajaran kita, sasaran kita siapa, karakteristik peserta didik itu sasaran kita. Kemudian kira-kira media apa yang tepat kita gunakan pada model ini. Tentang pribadi-pribadi siswa yang berbeda, itu bisa kita gunakan pendekatan personil, pendekatan pribadi ke mereka, karena bagaimanapun mereka adalah sosok manusia yang sedang bertumbuh mencari bentuk. Jadi kita harus sebisa mungkin untuk mengenali lebih dekat dengan mereka sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman yang siap mendengarkan kisah mereka dan apa kesulitan yang mereka hadapi. Mungkin lebih seperti itu sebagai guru. Demikian mungkin Pak Haryadi, terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Itu adalah kesalahan saya pribadi, dan mohon ambil positifnya, buang negatifnya. Dan mungkin Pak Haryadi, saya kembalikan ke Pak Haryadi.